Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Domirda Nurul Yakin Ar-Romdoni, Magister Hukum. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Putri Amelia Nur Ilma. Yang kedua, Rati Nur Aini. Yang ketiga, Rensma Salda Ismawati. Yang keempat, Rizqi Nur Fadilah. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan materi Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia yang memuat 2 pembahasan. Yang pertama, dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, dan yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila. Materi yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasar negara, dan tantangan Pancasila saat ini adalah globalisasi dan modernisasi apabila salah digunakan. Sejarah perkembangan Pancasila dalam bangsa. Dalam sejarah ini terdapat 3 tahap perkembangan Pancasila. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan, di mana dibangunnya BPUPKI oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dengan usulan itu terdapat 3 tokoh yang mengusulkan pendapatnya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin dengan usulan berupa A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, dan E. Kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Supomo dengan usulan teorinya berupa A. Negara perseorangan atau individualis, B. Faham negara kelas, C. Faham negara integralistik atau hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara. Kemudian Insinyur Soekarno dengan usulan A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Ketuhanan yang Maha Esa atau kebudayaan. Kemudian Pancasila era kemerdekaan, di mana dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, dan BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Dalam hal ini, Indonesia memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari sebelum kemerdekaan, penyusunan teks berlangsung sangat singkat, pukul 2 malam sampai 4 pagi dini hari, yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Kemudian Pancasila era Orde Lama, yang mana terjadi dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila berjumlah 36 butir. Di antaranya, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. B. Hormat dan saling menghormati bekerja sama antara pemeluk agama. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. D. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang meliputi A. Mengakui persamaan derajat,
persamaan hak. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tanggung rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran. Yang ketiga yakni Sila Persatuan Indonesia, yang meliputi A. Menempatkan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Memajukan pergaulan demi persatuan. E. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara. B. Tidak memaksakan kehendak orang lain. C. Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, yakni sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi A. Mengembangkan pembuatan-pembuatan yang luhur dan bergotong royong. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan. F. Menghargai hasil karya orang lain. Kemudian, Pancasila era reformasi, di mana Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara, dalam kenyataan digunakan sebagai alat legitimasi atau usaha untuk mencari politik, di mana puncak kejadian ini ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa memperlihatkan pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Ir. Soekarno adalah termasuk seorang perumus bahkan penggali dan pemberi dasar negara. Materi yang kedua yaitu esensi dan urgensi Pancasila. Esensi Pancasila. Esensi berasal dari kata essence yang berarti hakikat, inti, atau hal pokok. Menurut pasal 35 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012, pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila menjadi 7. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi Pancasila terkandung dalam 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara melindungi segenap agama yang diakui kebenarannya, serta tidak campuri urusan akidah agama lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk berbudi dan bermoral terhadap sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Kita tidak boleh terpecah belah karena kita bersatu dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, serta permusyawaratan sebagai suatu tata cara dalam merumuskan atau memutuskan sesuatu hingga mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara menjamin keamanan warganya, baik warganya yang berada di negaranya maupun di negara asing. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila. Urgensi berasal dari kata urger yang berarti mendorong atau sesuatu yang mendorong dan harus diselesaikan.
Urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan Leitstar. Pancasila bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen pembuka Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Karena urgensi berarti hal yang sangat penting, maka Direktur Pendidikan Tinggi memutuskan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pendidikan Pancasila. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar peserta didik mampu memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila dan moralitas tersebut mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku moral adalah perilaku keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditekankan dalam kontribusinya dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab di semua bidang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi misalnya, yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun dan yang dibentuknya. Contoh lainnya, lulusan atau output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi yang dijalankan. Begitu pula dengan lulusan atau output dari program studi perpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan. Mahasiswa lulusan prodi perpajakan dituntut memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar. Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran bahkan keharusan Pancasila dipersebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.